Pernah kepikiran enggak, kalau sekolah lo hari ini dari upacara bendera sampai slogan Kak Wuri Handayani, semua ada jejaknya dari satu orang ya? Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Maswardi Surjaningrat pada 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Dari namanya aja udah kelihatan. Dia berasal dari keluarga ningrat. Tapi jangan salah, lahir di keluarga bangsawan bukan berarti otomatis hidup nyaman. Justru, sistem kolonial Belanda bikin pribumi, bahkan yang berdarah bangsawan, tetap diperlakukan kelas 2. Sejak kecil, Suardi peka banget sama ketidakadilan. Dia sekolah di Als Europische Lagere School, sekolah khusus anak Belanda dan bangsawan. Tapi walau privilege, dia tetap merasakan diskriminasi yang nyata. Bayangin aja, lo pintar, rajin, tapi selalu dianggap inferior cuma karena lo bukan totok Belanda. Dari kecil, Suardi udah ngerti rasanya jadi orang terjajah. Perjalanan karier atau perjuangan awalnya, dia coba jalur resmi. Sekolah dokter di STOV, sekolah dokter Jawa. Tapi nggak selesai gara-gara sakit, gagal jadi dokter. Dia banting setir ke dunia jurnalistik. Nah, disinilah Suardi nemuin panggungnya. Dia nulis artikel-artikel pedas yang nyentil kebijakan kolonial. Salah satunya yang legendaris, Als ik ins Nederlander was, alias seandainya aku seorang Belanda. Artikel ini satir tajam banget. Isinya, kalau dia orang Belanda, dia bakal malu ngelarang rakyat jajahan ikut merayakan kemerdekaan Belanda. Tuh kan baru baca judulnya aja udah bikin panas kuping pejabat kolonial. Akibat tulisan itu, Suardi ditangkap dan diasingkan ke Belanda tahun ke-1913. Tapi pengasingan ini malah jadi blessing in disguise. Di Belanda, dia belajar sistem pendidikan modern. Lihat gimana rakyat Eropa punya akses luas ke sekolah. Dari situ, dia sadar, pendidikan adalah kunci buat ngelawan penjajahan. Pencapaian atau ide brilian setelah balik ke Indonesia tahun 1919. Suardi langsung ngegas. Tahun 1922, dia mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Konsepnya simpel tapi revolusioner. Pendidikan untuk semua, tanpa diskriminasi ras, kasta, atau status sosial. Taman siswa jadi oase di tengah gurun kolonial. Di situ, anak-anak pribumi belajar bukan cuma baca tulis, tapi juga nasionalisme, kebudayaan, dan kemandirian. Prinsipnya terkenal. Ingarso Sang Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tak Wuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Filosofi ini sampai sekarang masih dipakai di dunia pendidikan Indonesia. Visi Suardi jelas. Pendidikan bukan sekadar hafalan, tapi cara membentuk manusia merdeka. Bayangin lo jadi murid taman siswa saat itu belajar bukan cuma hitung-hitungan, tapi juga diajarin bangga jadi orang Indonesia. Konflik, kontroversi, kegagalan, tapi jalan Ki Hajar nggak mulus. Kolonial Belanda jelas nggak seneng ada sekolah kayak taman siswa. Mereka bikin aturan Wildskoolordonnantie tahun 1932, yang intinya mau mengekang sekolah-sekolah swasta pribumi. Tapi Ki Hajar nggak tinggal diam. Dia lawan aturan itu lewat gerakan dan opini publik. Akhirnya aturan itu dicabut. Kontroversi lain datang setelah Indonesia merdeka. Tahun 1945, Ki Hajar diangkat jadi Menteri Pendidikan pertama RI. Keren sih. Tapi nggak semua orang puas sama kebijakannya. Ada yang bilang sistemnya terlalu idealis dan kurang praktis. Tapi kalau dipikir-pikir, wajar aja Indonesia waktu itu baru merdeka. Masih carut-marut, dan bikin sistem pendidikan nasional dari nol itu bukan kerjaan gampang. Fakta unik pertama. Nama Ki Hajar Dewantara sebenarnya nama baru. Dia ganti nama dari Raden Maswardi setelah meninggalkan status bangsawan. Alasannya simpel, biar lebih dekat sama rakyat. Enggak kelihatan eksklusif. Kedua, hari lahirnya, 2 Mei, dijadiin Hari Pendidikan Nasional. Jadi tiap upacara bendera Hardiknas, lo sebenarnya lagi ngerayain ulang tahun Bapak Pendidikan Nasional. Ketiga, taman siswa bukan cuma sekolah, tapi juga gerakan kebudayaan. Di situ ada seni, musik, tari, yang dipakai buat ngejaga identitas bangsa. Jadi kalau sekarang ada ekstrakurikuler di sekolah lo, bisa dibilang itu warisan ide Ki Hajar. Keempat, walaupun keras banget tentang kolonial, Ki Hajar bukan tipe provokator brutal. Senjatanya tulisan dan pendidikan, bukan kekerasan. Bisa dibilang dia contoh soft power di zaman perang. Warisan dan pengaruh kini warisan terbesar Ki Hajar jelas sistem pendidikan nasional Indonesia. Filosofi Tak Wuri Handayani masih jadi slogan resmi Kementerian Pendidikan. Tapi lebih dari itu,
Gagasannya tentang pendidikan merdeka makin relevan di era sekarang. Bayangin aja, waktu itu dia udah ngomong soal pendidikan yang membebaskan, bukan mengekang. Padahal sekarang aja, banyak siswa masih ngerasa sekolah itu penjara. Ironis, kan? Padahal misi awal Ki Hajar justru bikin sekolah jadi tempat manusia tumbuh bebas. Pengaruhnya juga kerasa di gerakan kebudayaan. Ki Hajar percaya bangsa kuat kalau punya identitas sendiri, bukan ikut-ikutan penjajah. Jadi kalau sekarang orang Indonesia makin pede sama batik, gamelan, atau bahasa daerah, itu ada campur tangan pemikiran Ki Hajar juga. Penutup reflektif. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bukan sekadar bapak pendidikan, tapi arsitek mental bangsa. Orang yang ngerti bahwa merdeka nggak cuma soal usir penjajah, tapi juga soal merdeka mikir. Pertanyaannya, kalau Ki Hajar hidup di zaman sekarang melihat pendidikan kita yang masih banyak masalah, apa dia bakal bangga atau malah geleng-geleng kepala?